Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dosen, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ria Dewi Ambarwati, salah satu dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Saya bergabung sebagai dosen pada September tahun 2019 dan diangkat sebagai fungsional dosen pada bulan Oktober tahun 2020. Saat ini saya ditempatkan di program Diploma 3 Akuntansi. Sebagai dosen, saya berkewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Dharma Pengajaran, saya diberikan amanah atau penugasan untuk mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah satu, akuntansi pemerintah satu. Akom 1 ini secara umum membahas dasar-dasar akuntansi pemerintah dan akuntansi pemerintah daerah. Kemudian saya juga diminta untuk mengampu mata kuliah Akom 2 atau akuntansi pemerintah 2 yang secara umum membahas akuntansi pemerintah pada lingkup pemerintah pusat. Ya, kemudian saya juga pernah diminta untuk mengampu mata kuliah praktik akuntansi pemerintah, kemudian sistem informasi akuntansi pemerintah dan beberapa mata kuliah lainnya seperti pengantar pengelolaan keuangan negara, pengantar akuntansi, akuntansi biaya sektor publik, dan akuntansi kontemporer. Judulnya semua nggak jauh-jauh dari akuntansi gitu ya Bapak Ibu. Nah, mata kuliah yang diamanahkan kepada saya ini secara umum alhamdulillah sesuai dengan latar belakang pendidikan saya yaitu akuntansi, terkhusus akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini juga alhamdulillah sesuai dengan latar belakang pekerjaan saya sebelum bergabung dengan kampus keuangan negara ini gitu ya. Jadi sebelum saya bergabung dengan PKN STAN, saya pernah diamanahkan untuk menjadi penyusun laporan keuangan tingkat kuasa bendahara umum negara dan pernah juga diamanahkan untuk eh, menyusun beberapa kebijakan akuntansi terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup pemerintah pusat ketika saya ditempatkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Pemerintah 2. Dalam kesempatan ini, saya akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan mata kuliah Akom 2 yang kami ajarkan di PKN STAN. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah Akuntansi Pemerintahan 2. Nanti saya akan sampaikan identitas mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, metode dan bentuk pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Nah, mata kuliah akuntansi pemerintah 2 ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh mahasiswa program diploma di 3 akuntansi yang masuk ke semester 5. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS dan sebelumnya harus diikuti terlebih dahulu dengan penyelesaian mata kuliah akuntansi pemerintah 1. Mata kuliah ini berisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa agar memiliki pemahaman mengenai akuntansi pemerintah pusat serta mampu mempraktikkan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan baik di tingkat kementerian lembaga maupun di tingkat kuasa bendahara umum negara untuk kemudian dikonsolidasikan menjadi LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari materi terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP dan laporan keuangan yang dihasilkan. Kemudian akan dipelajari tentang akuntansi anggaran, akuntansi transaksi di lingkup kementerian lembaga, akuntansi transaksi di lingkup Satker Badan Layanan Umum, dan akuntansi transaksi di lingkup bendahara umum negara. Nah, Bapak Ibu, mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Akpom 2 ini diharapkan nanti dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagaimana tercantum pada rencana pembelajaran semester, di mana CPL ini nantinya akan diturunkan menjadi CPMK dan sub-sub CPMK. Jadi mahasiswa yang sudah mengikuti pembelajaran Akpom 2 diharapkan dapat
memenuhi capaian dari sub-sub CPMK sebagaimana dimaksud. Di antaranya, mahasiswa mampu menjelaskan SAPP dan LKPP, kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan akuntansi anggaran dan akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi beban, kemudian akuntansi persediaan dan piutang pada kementerian lembaga. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan akuntansi aset tetap dan aset lainnya pada kementerian lembaga, kemudian mampu menjelaskan dan mempraktikkan akuntansi-akuntansi yang ada pada Bendahara Umum Negara, serta yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan mahasiswa nanti mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah kementerian lembaga berikut laporan keuangan konsolidasian. Nah, beberapa metode pembelajaran yang kami pakai dalam pembelajaran akuntansi pemerintahan 2 ini ada beberapa, di antaranya student center learning, di mana dalam metode ini kami mendorong mahasiswa untuk aktif mencapai tujuan pembelajaran sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Kemudian kami juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk melihat problem akuntansi pemerintah dalam metode problem based learning, ya, di mana problem akuntansi pemerintah ini bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK atau artikel yang dimuat gitu atau dipublikasikan dalam jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Kemudian teman-teman mahasiswa juga kita ajak untuk aktif ya dalam pembelajaran interaktif atau interaktif learning gitu, diantaranya dengan cara berdiskusi, membuat small group discussion atau grup-grup kecil untuk diskusi dan melakukan simulasi-simulasi. Dan yang tidak kalah penting adalah metode pembelajaran yang kami pakai adalah classical learning atau CL, ya. Jadi metode ini diberikan di awal sebagai pemantik sistem pembelajaran yang lain. Nah, bentuk-bentuk pembelajarannya diantaranya adalah pembelajaran tatap muka yang kita lakukan melalui metode ceramah, tutorial, kemudian diskusi materi yang sedang dibahas, tanya jawab, dan kuis gitu ya, atau review test. Kemudian kami juga memberikan penugasan secara terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan berkelompok. Penugasan ini bisa apa namanya deadline-nya bisa diberikan untuk hari yang berkenaan atau di deadline-nya dikumpulkan di pekan depannya. Nah, kemudian bentuk pembelajaran yang lain yaitu belajar mandiri. Nah, di sini kami mengajak teman-teman mahasiswa untuk menonton video pembelajaran terkait dengan topik yang sedang dibahas, ya, di mana untuk video pembelajaran ini kami sudah membuat video-video pembelajaran yang kemudian kami upload dalam sebuah platform yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan maupun platform YouTube. Nah, bagaimana interaksi dengan mahasiswa? Ya, ada beberapa ragam atau cara kami untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama adalah berinteraksi dalam sebuah kelas, ya, atau berinteraksi secara tatap muka. Nah, pertemuan dalam kelas ini dilakukan selama 14 kali pertemuan gitu ya. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kemudian dijadi UTS, kemudian berlanjut pertemuan 9 sampai pertemuan 15, kemudian mereka menempuh UAS. Nah, selain pembelajaran secara tatap muka, interaksi secara tatap muka, kami juga berinteraksi dengan mahasiswa secara daring melalui LMS yang dimiliki oleh PKN STAN. Dalam LMS ini, mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen maupun dengan rekan-rekannya dalam sebuah forum yang dibuat oleh dosen. Selain itu, dosen juga bisa memberikan penugasan, memberikan kuis, ya, ataupun memberikan bahan ajar gitu ya untuk mahasiswa yang berkenaan. Nah, kemudian interaksi lainnya adalah melalui video pembelajaran. Jadi, mahasiswa bisa mengakses video-video pembelajaran yang sudah dibuat oleh dosen pada laman Kemenq Learning Center atau KLC ataupun pada platform YouTube gitu ya, yang sudah disiapkan. Nah, kemudian interaksi lainnya adalah melalui WA Group kelas. Nah, di WA Group kelas ini mahasiswa diberi kesempatan
ya untuk bertanya atau berdiskusi atau mengkonfirmasi gitu ya pemahaman mereka terkait dengan mata kuliah yang tidak sempat mereka tanyakan atau tidak sempat terdiskusikan di kelas tatap muka. Nah, berikut ini adalah materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi total pertemuan ada 7 pertemuan di kelas ya sebelum UTS dan 7 pertemuan di kelas sebelum UAS. Nah, pada pertemuan pertama materi yang diberikan adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP dan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Kemudian pada TM2 materi yang didapatkan mahasiswa adalah akuntansi anggaran, pendapatan, dan piutang pada KL. Kemudian TM3 dan TM4, ya, mahasiswa akan belajar tentang belanja dan beban di kementerian lembaga, berikut akuntansi persediaan di kementerian lembaga. Di TM5 dan 6, mahasiswa akan belajar tentang aset non-lancar yang terdiri dari aset tetap dan akuntansi aset lainnya. Nah, kemudian di TM7, untuk mempersiapkan UTS, mahasiswa akan belajar tentang siklus akuntansi pemerintah pusat. Di TM7 ini, mahasiswa juga akan mereview gitu ya materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian di TM9 dan TM10, mahasiswa akan belajar tentang akuntansi pada Satker Badan Layanan Umum. Di TM11 sampai dengan TM15, mahasiswa akan belajar tentang akuntansi transaksi-transaksi yang terjadi di Bendahara Umum Negara. Di antaranya di TM11, mahasiswa akan belajar akuntansi pembiayaan, kemudian di TM12 akuntansi pendapatan hibah dan PNBP migas. Di TM13, mahasiswa belajar tentang akuntansi PNBP migas. Di TM14, mahasiswa belajar tentang transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian di TM15, mahasiswa akan belajar akuntansi sistem akuntansi pusat atau SIAP. Nah, jadi dari 16 total pertemuan pada TM8 digunakan untuk UTS dan TM16 digunakan untuk UAS. Pertemuan tatap mukanya sendiri adalah TM1 sampai 7 ya, kemudian TM9 sampai dengan TM15. Nah, berikut adalah sistem penilaian ya terkait dengan mata kuliah Akpom 2. Nah, unsur-unsur penilaian yang menjadi dasar penilaian kami untuk menilai mahasiswa diantaranya adalah UTS, nilai UAS, dan nilai aktivitas. Nilai UTS itu punya bobot 30%, ya. Kemudian nilai UAS juga sama bobot 30%, sementara nilai aktivitas mempunyai bobot 40%. Nah, nilai aktivitas sebanyak 40% ini terdiri dari nilai kehadiran ya yang diberikan bobot 4%, kemudian sikap dan partisipasi belajar yang mendapatkan bobot 8%, kemudian kuis atau ujian harian atau review test ini mempunyai bobot 12%, dan nilai PR atau penugasan, baik penugasan secara mandiri maupun kelompok yang mempunyai bobot 16%. Jadi diharapkan dengan sistem penilaian seperti ini ya, mahasiswa bisa lebih aktif ya, baik dari sisi kehadiran maupun sisi partisipasi di kelas. Kemudian diharapkan mahasiswa juga sungguh-sungguh dalam pengerjaan kuis atau ujian harian berikut tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Nah, berikut ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi pemerintah 2. Nah, di RPS ini sebagaimana tadi sudah disampaikan ya, tertuang capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan kepada mahasiswa, yang kemudian CPL ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan dari CPMK ini kemudian diturunkan menjadi sub-sub CPMK. Nah, pada RPS ini juga dicantumkan deskripsi singkat dari mata kuliah, kemudian bahan kajian atau materi pembelajaran, kemudian pustaka utama dan pustaka pendukung yang digunakan dalam proses pembelajaran. Eh, di sini tadi seperti yang sudah disampaikan di depan ya, bahwa mata kuliah prasyarat untuk bisa mengikuti akuntansi pemerintah 2 ini adalah akuntansi pemerintah 1.
Nah, kemudian di sini di RPS juga disampaikan gitu ya, outcome ya dari pembelajaran mata kuliah Akpom 2 yang diharapkan bisa dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi dari pertemuan pertama ya disampaikan sesuai dengan sub CPMK-nya, kemudian indikator-indikator dari penilaiannya, kemudian bentuk dan metode pembelajaran serta referensi dari materi-materi pembelajaran. Nah, di sini disampaikan dari TM1 sampai dengan TM7, ya, saya mengambil cuplikannya Bapak Ibu. Dan ini kita bisa lihat setelah TM7, maka TM8-nya mereka akan menjalani UTS. Nah, setelah UTS mereka kembali menjalani pertemuan tatap muka di kelas, ya, dari mulai belajar untuk materi TM9 sampai dengan TM15. Setelah TM15 mereka akan menjalani UAS. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sekilas ya hal-hal terkait dengan mata kuliah akuntansi pemerintah 2 yang kami ajarkan di PKN STAN. Setelah ini kami akan bawa Bapak Ibu untuk melihat cuplikan pembelajaran Akpom 2 di kelas. Nah, kalau SAPP itu wajib diselenggarakan oleh siapa? Ya, yang pertama, SAPP ini wajib diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat, kemudian unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah, tapi dalam rangka pelaksanaan tugas yang sumber dananya berasal dari APBN. Itu, ya, sumber dananya berasal dari APBN. Jadi kalau satker pemerintah daerah sumber dananya dari APBD itu menggunakan atau menyelenggarakan SAPP atau enggak? Enggak, ya, jadi tidak menggunakan SAPP. Ya, kemudian yang ketiga, siapa yang menggunakan SAPP atau menyelenggarakan SAPP adalah unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan anggaran BUN. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Oke, baik. Ya, silakan, Mbak. Jadi saya izin tanya Bu, tadi kan dijelaskan kalau sekarang pemerintah pusat itu kan menerapkan basis kas setelah adanya PP 71 tahun 2010. Basis aktual Mas. Terus untuk penerapannya itu mulai dari tahun 2010 atau mulai dari kapan gitu? Oke. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sejak pemerintah mengeluarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, gitu ya. Maka pada saat itulah pemerintah berkomitmen bahwa basis akuntansi yang akan digunakan adalah akrual, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah penggunaan basis akrual langsung digunakan di tahun 2010 bersamaan dengan terbitnya PP 71 atau bagaimana? Nah, sebelum Bu Ria jawab, ada yang mau jawab? Ada yang mau menanggapi pertanyaan aja? Ada? Ayo. Andin? Mau jawab? Enggak. Ada yang mau jawab? Kalau dalam pembelajaran salah tuh nggak apa-apa ya. Gitu namanya juga kita sedang belajar. Tapi kalau udah ujian diusahakan jangan salah, gitu ya. Gitu. Oke, ada teman-teman yang lain? Pas dulu? Pas. Gitu. Ini antara belum sarapan atau bagaimana gitu ya. Oke. Ya, jadi PP 71 terbit di tahun 2010. Ya, PP, waduh, mana spidolnya? Ya, PP 71 terbit di tahun 2010. Apakah basis aktual sudah otomatis langsung diimplementasikan di tahun 2010? Gitu ya. Ternyata tidak semua satker di tahun itu siap untuk menggunakan basis akrual, gitu ya. Udah ada lagu-lagu. Tidak semua satker siap menggunakan basis akrual. Terus gimana? Kan pemerintah udah komitmen, ya, maka dalam implementasi basis akrual
ya, pemerintah memberikan waktu untuk satker-satker di lingkungan pemerintah pusat gitu ya, diberikan waktu sampai tahun 2015 ya. Jadi ada proses penerapan basis akrualnya itu secara bertahap ya. Untuk satker yang memang dia sudah siap ya menggunakan basis akrual, maka dia dipersilakan untuk menggunakan basis akrual. Untuk satker yang belum siap gimana? Ya, untuk satker yang belum siap maka dia akan masih diperbolehkan menggunakan akuntansi dengan basis kas menuju akrual atau yang kita sering kenal dengan istilah cash toward akrual, gitu ya. Jadi aturan ini 2010, pelaksanaannya secara bertahap, diberi waktu sampai 2015. Setelah itu gimana? Setelah itu harus pakai akrual. Jadi 5 tahun itu dirasa pemerintah cukup bagi satker untuk mempersiapkan SDM-nya gitu ya, untuk mempersiapkan sarana-prasarananya dan seterusnya, sehingga 2016 sudah mulai running semuanya satker di wilayah kampus menggunakan basis akrual. Gimana Mbak? Sudah? Oke. Ya, tadi ada pertanyaan lagi. Jadi izin bertanya, tadi kan ada SAPP sama SAPD, jadi kan ada dua tuh. Itu berarti ada perbedaan standarnya sendiri ya Bu? Itu bedanya letaknya di mananya sih Bu untuk daerah sama pusat? Terima kasih. Oke. Baik. Siapa namanya Mbak tadi? Amalia. Amalia. Oke. Bukan Amelia ya. Kalau dulu zaman kuliah ada lagu ya. Tapi kalian pasti nggak tahu. Judulnya Amelia. Oh Amelia, gadis kecil. Pernah nggak dengar? Nah, pasti dari ibunya ya. Iya, dari ibunya. Oke, ya. Tadi disampaikan sama Amalia ada SAPD, ada SAPP gitu ya. Kira-kira standarnya berbeda atau sama gitu ya? Kira-kira standarnya beda atau sama? Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Ya, jadi dalam implementasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, ya, pertama banget yang kita pegang adalah standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini berlaku untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, gitu. Nah, apa kaitannya tadi dengan SAPP dan SAPD? Kalau SAPP tadi diselenggarakan oleh siapa? Pemerintah pusat. Kalau SAPD diselenggarakan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Nah, standarnya sama atau beda? Standarnya sama. Ya, jadi standar akuntansi pemerintahannya sama, merujuk pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP 71 tahun 2010. Terus bedanya apa kan gitu ya? Bedanya nanti di unsur-unsur yang membentuk SAPP itu sendiri. Ya, jadi kalau di SAPP ya, subsistem akuntansi yang membentuk adalah sabun dan SAI. Ya, jadi di SAPP ada sistem akuntansi bun dan sistem akuntansi instansi. Nah, kalau di SAPD gimana? Kalau di SAPD sistem akuntansi yang membentuk adalah ada sistem akuntansi SKPD dan ada sistem akuntansi PPKD. Nah, gitu. Ya, jadi standarnya tetap sama. Terus kebijakan akuntansinya sama nggak? Kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kalau SAPP mengacu pada kebijakan akuntansi pemerintah pusat, gitu ya. Itu. Laporan yang dihasilkan gimana? Kalau di SAPP, laporan yang dihasilkan dari sistem akuntansi bun adalah LK bun atau laporan keuangan bun. Yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi adalah LKKL atau laporan keuangan kementerian lembaga. Nah, kalau di SAPD gimana? Dari sistem akuntansi SKPD akan dihasilkan LK SKPD. Dari sistem akuntansi PPKD akan dihasilkan LK PPKD. Nah, laporan ini nanti akan dikonsolidasikan menjadi LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau di pusat gimana?
LK-Bun dan LKKL nanti akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Gitu. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya nanti ya. Oke, nah karena kita sudah sampai LKPP ya, maka nanti Buria akan memberikan tugas ya untuk teman-teman. Silakan nanti bentuk kelompok ya, mungkin bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, silahkan nanti kalian buat tulisan terkait dengan LKPP, gitu ya. LKPP itu apa? Ya, nanti untuk dipresentasikan di pekan depan ya. Untuk dipresentasikan di pekan depan, silahkan kalian buat tulisan ya terkait dengan LKPP. LKPP itu apa? Gitu ya. Terdiri dari laporan apa saja, gitu ya. Bagaimana proses penyusunan LKPP, ya. Bagaimana LKPP itu opini yang didapat oleh pemerintah atas penyusunan LKPP, gitu ya. Jadi nanti secara lebih rinci Buria sampaikan melalui LMS, gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan buat 3 kelompok, ya. Untuk dipresentasikan pekan depan. Nah, sebelum presentasi Buria harapkan PPT-nya sudah bisa Buria baca ya. Jadi kalian upload nanti PPT-nya melalui LMS. Begitu teman-teman, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini? Cukup? Cukup. Sudah mulai lapar ya? Oke. Jadi nanti kalian akan lebih dalam mengetahui tentang LKPP melalui penugasan tadi ya. Di penugasan kalian besok boleh presentasikan ya terkait dengan LKPP. Ya. Nanti di pekan depan kita akan bahas lebih lanjut bagaimana proses LKPP itu dibuat, apa itu rekonsiliasi data dan seterusnya. Itu aja mungkin teman-teman, terima kasih untuk hari ini, sehat-sehat semuanya, sampai bertemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.